الفاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سند المتأسي إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سير سلف الصالحين في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza silakan tawiki kono fasal suwiji furudul husli ta pira-pira fardune atus iku isnane ana loro. Iku isnane ana loro aniatul badan utawi badanin maratane badan bil ma'i kelawan nganggo banyu. Jadi fasal yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fardunya mandi. Fardu itu sesuatu yang harus dilakukan ketika sudah masuk dalam sebuah ibadah. Ibadah yang akan kita terangkan adalah ibadah masalah mandi wajib tentunya. Nah, yang fardu atau hal-hal yang harus dilakukan di dalam mandi itu ada dua. Hanya ada dua. Yang pertama adalah niat. Kalau untuk konteksnya mandi besar ya niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini kapan waktunya niat? Niat itu dalam hati pas bersamaan dengan basuhan pertama kali dari orang yang mandi besar. Nah, kapan dibasuh itu yang mana? Kalau dalam membasuh untuk orang yang mandi besar itu tidak harus tertib, kepalanya dulu boleh, kakinya dulu boleh, tangannya dulu boleh, atau badannya dulu yang di basuh, yang di ghuslu. Itu berarti yang dinamakan anggota pertama lah wudu. Itu niat itu dilakukan ketika pertama kali membasuh itu. Kalau yang pertama kali dibasuh kepala berarti niatnya barengkan dengan ketika membasuh kepala. Kalau anggota pertama yang dibasuh adalah kaki berarti niatnya itu bersertaan dengan ketika membasuh kaki. Wa tamimul badani bil ma, dan yang kedua adalah menyeluruh badannya itu menyeluruh disiram dengan menggunakan air. Namanya air itu untuk mandi. Kalau memang tidak bisa menggunakan air maka bisa diganti dengan tayamum, tapi ada syarat-syaratnya tertentu, tidak kok sebebas itu. Tapi ketika ada masalah tertentu, misalnya anggota badan kamu sedang ada sakit, misalnya sakit apapun yang jika terkena air maka nanti penyakitnya akan tambah parah misalnya, atau bahkan sampai kehilangan nyawa atau badannya akan lumpuh. Nah, ini maka diperbolehkan mandinya dengan cara tayamum, diganti dengan tayamum. Harus seluruh badan, termasuk ketika di anggota badan itu ada sesuatu yang menghalangi datangnya air. Misalkan ada anggota badanmu mana apapun itu terkena cat. Nah, cat itu tidak bisa mengesahkan mandi. Biasanya kalau ada orang kok mandi masih ada catnya, berarti mandinya tidak sah karena ada bagian anggota yang tidak terkena air. Sebabnya kenapa? Sebabnya tertutup oleh tip X misalnya, atau cat atau hal-hal yang lain. Nah, semua itu harus dibasuh, termasuk ketika ada orang memang memiliki bulu banyak atau tompel atau andeng-andeng atau apapun itu wajib untuk dibasuh. Asalkan itu masih dalam anggota badan maka wajib dibasuh. Gitu intinya. Fardhu mandi itu ada dua. Yang pertama niat, nawaitul ghusla akbari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian tamil badani bil ma, melatani seluruh badan dengan menggunakan air tanpa terkecuali. Semua badan harus terbasuh. Dah, faedah.